pemirsa di rumah yang berbahagia, kembali bersama kami di program Biang Olah Sastra Semarang TV. Salam sejahtera, dan kepada para pemirsa yang merayakan, kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin. Semoga ke depan kehidupan kita bisa lebih baik lagi, terutama kehidupan kita dalam beragama, sehingga bisa membangun bangsa dan negara ini dengan lebih baik lagi. Bersama kami malam ini sudah ada narasumber Bang Anas Salim. Selamat malam, Anas. Assalamualaikum. Kemudian juga ada Mas Agung Wibowo. Selamat malam, Mas Agung Wibowo. Selamat malam. Dan topik malam ini adalah Dugderan dan tradisi Lebaran tempo dulu di Kota Semarang. Baik, saya akan langsung berbincang dengan Bang Anas Salim. Mungkin karena sejak kecil di Semarang, ya, bisa menceritakan sedikit tradisi Dugderan. Dugderan dulu, ya. Dugderan. Ya. Itu mungkin sejarahnya mungkin Bang Anas Salim tahu bagaimana, mungkin juga mengapa namanya Dugderan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada pemirsa Cakra TV yang berbahagia, pada malam hari ini kita bertempat di Cakra TV Semarang untuk membicarakan soal-soal atau masalah-masalah yang berkaitan dengan Dugderan. Memang Dugderan zaman dahulu sama Dugderan zaman sekarang itu jauh berbeda. Yang terutama Dugderan, apa arti Dugderan? Dugderan itu adalah menabuh jidur waktu itu di Masjid Kauman, karena dekat dengan Kanjengan. Di Masjid Agung Semarang waktu itu. Waktu itu di Masjid Agung Semarang, ya, Kauman. Istilahnya Masjid Agung atau Masjid Besar yang benar? Dulu Masjid Kauman. Masjid Kauman. Dan berdampingan dengan Kanjengan pada waktu itu. Tapi sekarang Kanjengan sudah dibikin pusat bisnis. Dan Dugderan ialah menabuh jidur untuk menandai bahwa akan datangnya bulan Ramadan, bulan suci Ramadan. Dan waktu Dugderan zaman dulu itu tidak ada seperti ini. Dulu yang dijual cuman warak ngedok dan celengan. Celengan, ya, tapi celengan tidak dari plastik. Belum ada waktu itu. Cuman dari gerabah semua. Gerabah semua, celengan dan kendi. Kendi itu adalah simbol bahwa kota Semarang itu karena panas, dan tiap rumah dulu memang diadakan di muka rumahnya itu disediakan di luar pagar gitu ya? Iya, di luar pagar itu di atas pagar. Iya, disediakan kendi dan diisi dengan air, dan mereka yang lewat pada waktu itu bisa leluasa untuk minum tanpa minta izin, ya? Iya, tanpa izin. Sudah disediakan untuk umum. Tapi tradisi itu sekarang hilang. Sudah tidak ada lagi. Dan selain daripada itu, memang Dugderan itu memang pusatnya di Masjid Kauman. Memang pusat dari dulu itu Masjid Kauman. Dan waktu itu saya masih kecil, dituntun ayah dan mbah saya itu keliling di Dugderan, dan yang jualan tidak begitu banyak seperti sekarang. Paling berapa puluh kios-kios kecil-kecil. Ya, karena sekarang kan populasinya tambah banyak. Iya, tambah banyak. Dan di situ ada permainan-permainan. Kata orang ombak banyu. Dulu ada ombak banyu waktu Dugderan. Bentuknya apa itu? Ombak banyu itu seperti mesin besar gitu. Terus berayun-ayun gitu. Saya masih ingat, saya juga naik waktu itu. Kemudian sekarang tuh yang apa?
di arena bermain sekarang tuh yang apa seperti di Ancol sekarang mau di Transmart. Iya. Yang model seperti kapal itu Sudah ya, ya. gantung itu. Ya kan kapal. Kalau kapal itu cuman ke sana kemari. Tapi kalau ombak banyu itu ke kanan ke kiri bisa goyang bisa anu. Tapi tidak begitu keras. Lain sama sekarang. Sekarang yang kapal itu kita naik aja takut. Itu nyali ya. Iya. Kalau yang ombak banyu zaman kuno itu memang ada ombak banyu. Tapi tong setan waktu itu tidak ada. Belum ada. Ya? Belum ada. Tapi sekarang lihatnya tong setan juga sudah nggak ada lagi ya sekarang. Ada. kemarin. Tiap pasar malam pasti ada. Dan Dugderan juga ada sekarang tong setan. Waktu saya kecil juga apa? Bapak saya waktu itu nyopiri oplet ya. Dan saya ngenai kalau pulang sekolah. Iya. Ya nonton tong setan itu. Oh. Sempat aja dulu. Sempat nonton ya. Kecil saya jadi kena opletnya bapak saya. Oh, iya. Yang pintunya masih di belakang itu Di Pak. belakang ya. Iya. Kemudian apa lagi yang bisa diceritakan, Bang Anas? Ya, waktu itu memang Dugderan itu adalah menjelang datangnya bulan suci Ramadan. Dan waktu dulu itu di Masjid Kauman itu kalau malam 1 Ramadan itu ditandai dengan mercon dulu, dan mercon itu kerasnya luar biasa. Hari pertama atau tiap hari? Ya, tiap mau datang bulan Ramadan, malam bulan Ramadan itu 3 kali. Terus setelah tiap menjelang maghrib, pas maghrib persis itu juga ada mercon. Mercon apa meriam itu? Itu mercon. Kalau yang pas puasanya? Puasanya juga mercon. Yang Mercon. Iya, bukan meriam, bukan? Enggak, meriam enggak. Itu berapa besar ukurannya mercon? Wah, itu besar sekali. Wong itu sampai dibikinkan dari besi. Wong saya masih besi gede gitu. Tebel dan blenden, kalau kata orang kuno itu blenden tebel besinya. Terus tengahnya ditaruh mercon, langsung disumet. Itu menjelang maghrib persis. Subuhnya di atas atau ada lubang? Tidak ada. Atas waktu itu. Dan saya kebetulan pas lewat dan lihat. Waktu itu saya tidak berani dekat karena ayah saya juga pesan jangan dekat-dekat. Nanti dikhawatirkan jantung tidak kuat. Itu yang menyalakan mercon itu orang tertentu atau ada petugas tertentu atau bergantian? Imam masjid. Oh, imam waktu masjid. itu, ya imam masjid. Karena sekarang ditiadakan karena mercon itu mungkin membuang-buang uang atau membakar uang. Sekarang ditiadakan, ganti sirine. Ya. Kalau sirine juga waktu itu memang keras. Dinyalakan di atas menara Masjid Kauman itu keras banget. Dan seluruh Semarang dengar. Seperti dulu, seingat saya di kota Semarang ada beberapa sirine, sirine di asrama-asrama militer, tetapi beda kegunaannya. Oh ya, kegunaannya beda. Kalau masjid untuk buka puasa. Sering dibunyikan untuk latihan serangan udara. Ya, kalau masjid untuk berbuka puasa waktu itu. Mungkin saya ingin membacakan tulisan Mas Jawa. Oh iya, silakan Pak. Para pemirsa, biar tahu sedikit. Ini saya ambil dari bukunya Mas Jawair yang terbaru, yaitu Semarang Lintasan Sejarah dan Budaya. Oh iya. Saya ingin membacakan asal usul Dugder. Mungkin nanti Bang Anas bisa melengkapi ini. Iya. Dugder adalah pesta rakyat Semarang yang diselenggarakan setiap tahun menjelang datangnya bulan puasa Ramadan. Pesta rakyat ini berlangsung kira-kira seminggu, berlokasi di dekat Masjid Agung Semarang dan sekitarnya. Selain pasar malam, juga berlangsung Karnaval Dugder yang berlangsung mulai dari Balai Kota Semarang dan beberapa ruas jalan penting di Semarang sampai ke lapangan Simpang 5 dan Masjid Agung Jawa Tengah. Baitur Rahman berarti ini ya. Karnaval dimulai dari Balai Kota Semarang, di mana Kanjeng Bupati Semarang RMTA Purboningrat diperankan Wali Kota Semarang berkenan melepaskan peserta Karnaval Dugderan menuju ke Masjid Agung Semarang.
Di masjid ini beliau akan didampingi Kanjeng Penghulu Tafsir Anom Masjid Agung Semarang dan para ulama untuk membaca halakoh hasil permusyawaratan ulama tentang permulaan bulan Ramadan. Dilanjutkan pemukulan beduk sebagai pertanda dimulainya kegiatan ibadah puasa Ramadan selanjutnya. Selanjutnya kegiatan berlangsung di Masjid Agung Jawa Tengah. Di masjid ini Kanjeng Gubernur Jawa Tengah berkenan menerima pisowanan Kanjeng Bupati Semarang dan menabuh beduk lagi, khususnya untuk masyarakat se-Jawa Tengah. Kemudian asal-usul Dukder. Menurut sumber-sumber tradisi lisan yang berkembang di masyarakat Semarang, penyelenggaraan Dukder yang pertama kalinya dilakukan oleh KRMT Aryo Purboningrat, Bupati Semarang, yaitu tahun 1881 sampai 1889. Prosesinya dimulai sore hari menjelang awal bulan Ramadan di Masjid Besar Kauman Semarang, di mana para ulama dari segala penjuru Kabupaten Semarang bermusyawarah atau berhalakoh untuk menetapkan tanggal 1 Ramadan. Pertemuan atau halakoh itu dipimpin oleh penghulu Masjid Besar Kanjeng Kiai Tafsir Anom. Setelah para halakoh dapat mengambil keputusan, maka salah seorang dari para ulama itu menyampaikannya pada Kanjeng Bupati. Para ulama juga memohon kesediaan Kanjeng Bupati untuk membacakan suhuf halakoh, yakni lembaran dokumen berisi ketetapan hasil halakoh, dilanjutkan memukul beduk Masjid Kauman sejumlah 17 kali, pertanda dimulainya ibadah puasa Ramadan pada tahun itu. Dengan diiringi punggawa kabupaten dan para prajurit yang mengenakan busana kebesaran masing-masing, Kanjeng Bupati menuju Masjid Kauman yang tidak begitu jauh letaknya dari bangsal kabupaten. Sepanjang jalan, rombongan Kanjeng Bupati dieluk-elukan rakyat. Sejak siang mereka sudah tiba di alun-alun, menunggu acara pembacaan halakoh dan pemukulan beduk. Tak berapa lama, rombongan Kanjeng Bupati tiba di halaman masjid, disambut oleh Kanjeng Penghulu Masjid, Kanjeng Kiai Tafsir Anom, para ulama dan jamaah. Sementara itu dalam masjid terdengar alunan salawat dari para santri, bergantian dengan tembang-tembang Panembromo diiringi tetabuhan bunyi gamelan. Seakan zaman Kanjeng Sunan Bunang mengajar para santri bermain gamelan di halaman Masjid Demak ratusan tahun silam. Diawali bacaan salawat Nabi dan Umul Quran, sesudah dipersilakan oleh Kanjeng Kiai Tafsir Anom, Kanjeng Bupati pun segera membacakan suhuf hasil halakoh para ulama dengan suara yang mantap. Sesudah selesai, beliau memukul beduk secara berirama, jumlahnya 17 kali pukulan, sesuai jumlah rakaat salat wajib selama sehari semalam. Tak dinyana-nyana, di tengah bunyi beduk yang bergema, terdengar gelegar suara bom udara, bergantian dengan irama beduk. Duk, der, duk, der, duk, der. Konon dari perpaduan bunyi beduk dan meriam udara itulah tercipta nama Pasar Malam Dukder. Suasana Dukder tempo dulu serupa itulah yang terasa ketika prosesi Dukder kembali digelar di Masjid Besar Semarang tahun 2005, yang didesain oleh Jamaah Peduli Dukder, sebagaimana dilaporkan oleh Harian Kompas, Suara Merdeka, Suara Indonesia, Radar Semarang, dan berbagai media keesokan harinya. Sementara di beberapa ruas jalan berlangsung karnaval yang diikuti berbagai elemen masyarakat dan pejabat kota Semarang. Kanjeng Bupati menaiki kereta kencana yang ditarik 4 ekor kuda, sementara para pejabat dan anggota DPR menyusul dengan menaiki bendi berhias. Ribuan kembang manggar dan ratusan warak ngedok berada di depan dan di belakangnya. Ada pula rombongan barongsai, pasukan drum band dari Akpol, pemain reok,
puluhan mobil hias dan berbagai peserta wakil-wakil dari kampung, sekolah, perguruan tinggi, dinas dan instansi, perusahaan, PKK, pondok pesantren, dan sebagainya. Keramaian Dukder sebenarnya berpusat di pasar malam yang berlangsung di sekitar Masjid Besar Semarang. Pasar malam atau Dukderan ini berlangsung lebih dari seminggu lamanya, menyajikan berbagai ragam komoditas berupa pakaian, perlengkapan ibadah, alat-alat rumah tangga, berbagai jenis makanan dan mainan anak dengan maskotnya Warak Ngendok yang kini menjadi salah satu ikon kota Semarang. Selain Warak Ngendok, terdapat bermacam-macam mainan tradisional semisal gangsingan, celengan, dan gerabah dari tanah liat maupun dari kaleng. Juga komedi putar atau tremolen yang sangat disukai anak-anak. Juga terdapat bermacam-macam makanan tradisional khas Semarang semisal lumpia, ganjel ril, undi-undi, dan bergedil jagung. Tak terkecuali buah kurma yang siap melengkapi acara berbuka puasa keesokan harinya. Nah, kalau mau mengaku orang Semarang, pastikan kamu nonton Dukderan, berarti tahun depan lagi ini, Bang Anas. Ya. Bang, karena masih Tapi zona. waktu itu lumpia belum ada. Oh, belum ada. Belum ada. Ya, ini Korket. Ini perkembangan sudah tahun Waktu 2005. Itu, ya. Itu dulu korket. Oh, kroket. Bukan lumpia. Lumpia itu baru-baru ini. Kalau Bang Anas lumpia itu kira-kira tahun berapa itu? Itu baru kira-kira ya. Ya, saya SD sudah ada itu. Iya. Ya sekitar 40-50 tahun yang lalu. Baru. Kalau korket itu lama. Nah, karena itu tegalan Belanda. Ya. Ya, mungkin dari mendengarkan nih tulisan Mas Jawair tentang asal usul Dukderan ini. Bagaimana? Bang Anas, ya. Memang kalau Dukderan itu begitu. Ya. Cuman kalau dikatakan tadi ada kue lumpia. Lumpia waktu itu belum ada. Ya. Korket yang ada. Korket, ya. Dulu mento ada. Ganjril ada dulu. Mento itu yang dari Yang kacang tolo itu bukan. ya? Itu tolo. Itu tolo lain Itu lagi. Ini mento itu isinya daging. Dibungkus sama dadar. Terus dikasih santan. Terus digodok. Itu namanya mento. Terus coro. Coro itu yang bunder terus dikasih santan. Yang bukan jamu jun itu namanya. Oh, bukan beda lagi. Ya. Coro itu adalah kayak apem, tapi terus dikasih santan. Santan apa kincau? Santan ya? Santan ditutul dengan santan. Terus dimakan waktu itu memang waktu itu saya masih kecil-kecil, jadi masih buta. Jadi kan di sini ditulis apa? Oh ya, ini apakah penentuan jatuhnya bulan hari puasa itu masih tetap dibacakan menggunakan bahasa Jawa di Masjid Agung sekarang? Biasanya gitu. Ini saya bacakan, ini tulisannya begini. Jadi waktu mengumumkan jatuhnya bulan suci Ramadan ini berarti gubernur ini ya kalau sekarang ya. Iya, sekarang. Ini membacakan seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kanthi nyebut asma Allah ingkang maha mirah tuwin welas asih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jejering majelis halakoh lan sidang isbat poro ngulomo Masjid Ageng Kauman Semarang kanthi pangimbang saliring reh murih antuo kanugrahan sih wilasaning Gusti tuwin petangan hisab lan ruqyah ngisbataken yen dino kawitane sasi Ramadan tahun ini saya sebutkan yang dulu ya. Yeah. 1900 selawe Hijriah ingkang titi mangsa iki tetelo tumiba jebles sesuk dina Senin Pahing ing tanggal 1 September 2004. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ini masih seperti ini. Penentuannya begitu ya. Enggak. Dulu enggak ada isbat. Sekarang masih menggunakan bahasa Jawa ini untuk penentuannya? Ya. Sekarang sudah bahasa Indonesia. Dan ya. sekarang bukan kota-kota kecil atau provinsi-provinsi yang menentukan, tapi sekarang sudah diambil alih pusat. Nasional sekarang. Iya. Isbatnya di pusat. Ya.
Jadi melalui sidang isbat Majelis Ulama dan beberapa ormas Islam ya, itu gitu ya. Dan itu kan diambil dari hisab juga, penentuan ru'yah. Ru'yah itu melihat Bulan. sekilas bulan. Tapi itu diambil dari juga hisab. Dari hisab nanti diperkirakan pada detik-detik menjelang 1 Ramadan itu kelihatan, tapi berapa detik tau. Jadi tidak lama, tidak 10 detik apa 30 detik, tidak. Cuman berapa detik gitu, terus kelihatan, setelah itu langsung hilang lagi. Oh, ya. Baik, Bang Anas dan para pemirsa, kita akan lanjutkan bincang-bincang tentang tradisi Lebaran Tempo Dulu di Semarang. Sementara kita beri kesempatan kepada jeda iklan yang akan lewat terlebih dahulu. Iya, iya. Anda masih di program Biangala Sastra Semarang TV. Sebelum kami lanjutkan bincang-bincang tadi sudah dugeran, nanti kami akan lanjut dengan tradisi Lebaran Tempo. Ya, tentunya di dalam Lebaran ada tradisi mudik juga ya. Ini akan bahas lebih lanjut. Sebelumnya Mas Agung Wibowo akan membawakan sebuah puisi tentang Lebaran. Silakan Mas Agung. Terima kasih. Sebenarnya tepat hari ini adalah tradisi Lebaran Kupatan ya. Kupatan ya. Syawalan ya. Syawalan gitu. Jadinya di beberapa daerah sangat ramai sekali. Saya akan mencoba membacakan sebuah puisi berupa puisi Lebaran. Minal aidin wal faidin, maaf lahir batin, kucap santun padamu. Taqabballahu minna wa minkum, taqabballahu karim. Semoga sejahtera selalu, penuh berkah darinya. Selamat Lebaran wahai saudaraku, istiqamah syukuri nikmat, kembali fitrah kepadanya. Agung Wikpatidusa, Semarang, 25 Juni 2017. Selamat Lebaran. Terima kasih. Demikian tadi Mas Agung dengan puisi Lebarannya. Sekarang saya ingin membacakan tulisan Mas Jawair Muhammad dari buku terbarunya Semarang, Lintasan Sejarah dan Budaya. Mengapa saya membacakan buku dari buku Mas Jawair? Karena sebetulnya Mas Jawair malam ini akan hadir, tetapi tadi waktu saya ke rumahnya ternyata kondisi kesehatannya kurang bagus, jadi saya pikir bisa diwakili oleh tulisannya. Saya akan membacakan tulisan yang berjudul Mudik dan Tradisi Lebaran di Semarang Tempo Dulu. Lain dulu, lain sekarang tentu. Dulu
Zamannya Mbah Buyut masih Joko atau muda, zaman for the orloh alias sepur trutuk, kita anak-anak tak boleh ikut-ikutan bodoh atau berlebaran kalau puasa kita godang. Artinya ada yang batal. Apalagi kalau godangnya lebih dari sehari. Terlebih kalau kita hanya berpuasa kendang, yakni berpuasa hanya pada hari pertama dan hari terakhir bulan Ramadan. Hari-hari pertama menjalani ibadah puasa Ramadan jelas berat rasanya. Inginnya mukah atau membatalkan puasa saja. Kalau tidak malu sama teman atau tetangga, atau paling tidak ya malu sama diri sendiri. Dari hari ke hari rasa haus dan lapar itu mulai biasa. Tidak lagi mengganggu kebugaran tubuh meskipun memang agak lemah sedikit. Mendekati hari-hari ke-20, rasa-rasanya tadarus semakin cepat, tarawih semakin khusyuk. Apalagi mendekati malam selikuran alias tanggal 27 Ramadan. Saat nuzulul Quran tiba, yang dipercaya membawa berkah lebih mulia dari 1000 bulan di angkasa raya. Malam-malam itu biasanya orang lebih khusyuk menjalankan tarawih, witir, dan sholat-sholat qiyamul lail lainnya. Tapi bagi bocah-bocah, persoalan yang lebih penting pasti bukan itu. Bukan soal sholat malam, perenungan atau pertaubatan seperti itu. Sepanjang malam dan siang hari, mulut mereka cuma membicarakan soal baju baru, uang saku, peci dan sarung, serta kemana mereka nanti akan melancong. Tidak lupa penganan apa yang sudah disiapkan emak-emak atau ibu mereka di rumahnya masing-masing. Sementara itu di masjid-masjid suara beduk makin keras saja bunyinya, dan di teras rumah telah terpasang lampu-lampu ting atau lampu lampion dari kertas warna merah, kuning, hijau. Biasanya kertas minyak ini. Iya, biasanya gitu dulu. Ada kalanya dalam lampu ting itu terdapat mainan yang bisa berputar mengiringi arah angin. Misalnya gambar petruk, gareng, atau mobil-mobilan. Bunyi mercon yang memekakkan telinga orang sejak awal bulan puasa bertambah marak bagaikan lomba. Terdapat macam-macam model mercon yang saat itu tidak dilarang sama sekali, dibuat dan disulut orang. Ada mercon rawit, mercon tikus, mercon sreng yang meledak di udara, dan mercon dor yang bolehnya meledak di mana saja, di mana suka. Bukan hanya di pasar Johar, di setiap rumah pun mercon gampang didapat karena kebanyakan orang dapat membuat mercon sendiri, dan bahannya tersedia di mana-mana. Tidak ada larangan membuat dan menjual mercon seperti sekarang. Dengan mudah orang bisa membuat mercon sekecil sapi rawit sampai mercon dor sebesar kaleng cat yang suaranya membahana seperti gelegar bom. Uniknya, meski ibarat membakar uang, orang justru berlomba-lomba menyulut mercon. Makin besar mercon yang disundut, makin menggelegar suaranya, dan makin banyak kertas mercon di halaman rumah kita, semakin puas rasanya. Jangan heran, orang sengaja tidak menyapu halaman rumahnya yang penuh kertas mercon sampai lebaran usai. Tak lain maksudnya sekedar memamerkan berapa banyak ia telah membakar uang. Bagi yang ingin berhemat atau tongpes, cukup berpuas diri dengan membuat mercon bumbung. Mercon bambu berbahan bakar minyak tanah itu kadang-kadang suaranya bisa menggelegar seperti bom udara. Tapi harus hati-hati kalau akan menyundutnya. Salah-salah alis mata bisa hilang karena terselomot alias kobong oleh sisa api dari cerobong bambu yang masih beruap panas. Karena itu sering kelihatan wajah bocah-bocah penyulut mercon bambu menjadi bopeng terkena angus atau jelaga sewaktu menyulut lubang mercon yang terletak di mulut bambu. Untuk anak kecil bolehnya menyulut kembang api. Bisa menyala sambil dipegang di tangan atau kembang api model sreng dor yang meledak di udara dengan suara keras disertai bunga-bunga api yang semarak. Perang mercon dan Yakarim. Ketika malam menjelang lebaran tiba, orang-orang Semarang percaya
bahwa pada saat itulah waktunya para arwah nenek moyang atau kerabat yang selama bulan puasa diizinkan Allah Ta'ala pulang menyambangi keluarga di rumah akan segera kembali ke alam kuburnya masing-masing. Karena itu malam terasa semakin panjang dan syahdu. Apabila di mana-mana terdengar alunan suara takbir, tahmid dan takdim dengan nada yang menyayat. Suasana menjelang berakhirnya bulan Ramadan memang dramatis. Gema takbir dari masjid dan suara dan surau bersaing dengan gelegar mercon dari segenap penjuru kota. Sementara itu pada beberapa buah kampung terjadi perang mercon, yakni berlomba menyulut mercon renteng dengan waktu yang paling lama dan suara paling keras. Di masjid dan surau, anak-anak kecil berlomba menabuh beduk, yang lain pada memecah celengan atau tabungan dari tanah liat dan menghitung-hitung uang kepeng atau kepingan uang dari logam hasil tabungannya selama ini untuk sangu atau bekal bertamasya esok hari. Sedangkan dari berbagai sudut kota datanglah para yakarim, yakni para peminta zakat yang datang secara berombongan mengetuk pintu demi pintu untuk meminta zakat. Mereka disebut yakarim karena itulah yang disampaikan mereka kepada pemilik rumah, yang artinya yang terhormat. Pagi hari bersamaan munculnya sinar mentari di ufuk timur, tanda datangnya 1 Syawal. Orang-orang tua dan keluarganya bangun tidur lebih awal daripada biasanya, seakan menjadi orang baru yang telah menyucikan diri dari dosa dengan melakukan puasa Ramadan sebulan penuh. Mereka pun mengenakan pakaian yang serba baru, peci, sarung, baju koko, sandal, dan kerudung, bersiap sholat id. Sebagian orang Semarang memilih sholat id di Masjid Besar Semarang hingga meluber ke alun-alun. Sesudah sholat selesai dan khatib turun dari mimbar, jamaah pun pada berdiri. Mereka saling berjabat tangan, bercium pipi, salaman kaji, saling bermaaf-maafan. Penghulu masjid tentu menjadi orang yang paling banyak disalami. Sambil bersalaman, banyak di antara jamaah itu menempelkan amplop berisi jariahnya kepada sang penghulu sebagai tanda takzim atau rasa hormat. Nah, tak berapa lama masjid pun menjadi sepi. Sebaliknya jalan-jalan menjadi ramai oleh jamaah yang bergegas pulang ke rumah masing-masing. Sepanjang jalan terdengar radio memutar lagu Selamat Lebaran dari Oslan Husin yang sudah melegenda bertahun-tahun lamanya, yang sekarang nggak pernah terdengar lagi ya? Iya, sudah hilang itu. Sudah ada. Belum ada siaran televisi, karena saat itu televisi memang masih belum beredar di kota ini, bahkan di Indonesia sekalipun. Sesampai di rumah, hidangan sudah tersedia. Sungguh enak rasanya menikmati kupat, lontong opor, dan sambal goreng sesudah sebulan lamanya tidak menikmati sarapan. Sementara itu di ruang tamu, anak-anak kecil datang berombongan menunggu waktu untuk ujung-ujung atau meminta maaf pada tuan rumah karena kelakuan mereka yang suka jahil. Tetapi di balik niat mereka yang baik, bocah-bocah itu tentu berharap yang empunya rumah berkenan memberi hadiah lebaran untuk menambah uang sakunya. Kalau setahun sekali boleh-boleh saja toh. Benar juga. Selepas bersalaman, mereka semua menerima apa yang mereka harapkan. Begitu seterusnya bocah-bocah itu ujung-ujung keliling kampung, dari rumah ke rumah, sehingga tak seberapa lama uang sakunya pun kian bertambah, siap untuk naik becak melancong kemana suka. Kalau orang-orang tua memilih berziarah ke kubur, misalnya ke berkota atau bersilaturahmi ke rumah kerabat. Sebaliknya anak-anak muda justru lebih suka ke tempat-tempat pelancongan. Tempat pelancongan yang favorit ketika itu adalah pelabuhan atau BUM lama Semarang yang masih bersih dan banyak perahu yang bersandar di sana. Pelancong dapat naik perahu dan berlayar sepanjang pantai sampai ke ujung BUM sambil menikmati angin laut, riak gelombang, dan melihat ikan-ikan yang berenangan di kanan kiri perahu. Mereka dapat mencari kerang, kulit lokan, dan pong-pongan atau siput di celah-celah bebatuan. Di pinggir-pinggir BUM banyak penjual rumput laut atau latoh yang berwarna hijau dan dicampur dengan parutan kelapa yang segar dan gurih rasanya. Ada juga bunga-bunga karang yang dijual sebagai souvenir. Kalau mau melihat laut luas, boleh naik ke menara mercusuar yang tak jauh letaknya dari pelabuhan.
dan meneropong samudra yang luas tak bertepi. Sayang sekali semuanya kini tinggal dalam kenangan. Kalau tidak ke pelabuhan, boleh juga ke Taman Kebun Rojo atau Balai Kambang milik Witjongham di Kampung Gergaji yang memiliki koleksi berbagai jenis binatang. Di taman ini memang terdapat sebuah bangunan yang dikelilingi kolam sehingga disebut Balai Kambang. Bermacam-macam bunga dan ikan hias menghiasi taman itu, dilengkapi sebuah bukit dengan gua buatan yang elok menawan. Witjongham, Raja Gula Semarang, memang menyediakan taman itu sebagai taman wisata yang terbuka untuk rakyat. Kita dapat juga ke kebun binatang Tegalwareng, mengunjungi saudara kita versi Charles Darwin, yakni kera, orangutan, siamang, dan binatang di Tegalwareng. Ada gajah, harimau, beruang, burung ular, dan tentunya berbagai macam binatang yang ada di situ. Ada juga kolam danau buatan yang cukup luas dengan perahu-perahunya, taman-taman, lalu lintas, hutan buatan, dan kretek senggol alias jembatan goyang yang bikin kita jadi asik karena jembatan gantung selebar 2 meter dan panjang lebih kurang 100 meter yang memisahkan Bonbin dengan hutan buatan itu. Kita bisa bersenggol-senggolan dengan gadis-gadis manis yang malu-malu kucing. Siapa tahu di sini bisa kendal Kaliwungu, belajar kenal mumpung ketemu. Ini jembatan senggol masih ada, sudah hilang ini. Sudah ada. Sudah nggak ada ya. Saya masih dulu mengalami. Saya masih mengalami ini. Tapi bagi anak-anak dan remaja yang suka bertualang, hiburan paling menegangkan pada ketika itu adalah menyewa becak untuk becak-becakan berkeliling kota secara bebas, karena tidak diperlukan rebowes atau SIM dan tidak ada tilang seperti sekarang. Pilihan lain adalah naik tram. Waktu itu masih ada jurusan Jomblang Bulu, berbekal uang dari hasil ujung-ujung dan sungkeman. Stasiun utama kereta api milik NIS Nederland Indische Spoorweg maskapai yang menyelenggarakan jalur tram Jomblang Bulu ini terletak di Jurnatan atau stasiun sentral, sekarang sudah menjadi ruko ya. Kereta api ini memiliki beberapa tempat berhentian. Jomblang melewati Jalan Mataram. Stasiun pemberhentiannya adalah di Pasar Langgar dengan harga karcis sebesar 2 sen waktu itu. Sesampainya di Jomblang, kereta balik lagi ke stasiun sentral. Kemudian dari sini berjalan lagi menuju Pasar Bulu, melalui alun-alun Semarang dan Jalan Bojong atau Jalan Pemuda sekarang. Membayar lagi 2 sen. Sambil menikmati perjalanan, sepur trutuk alias tram kota ini, mereka menyulut mercon rawit berukuran kecil atau mercon bantingan lainnya. Setelah subuhnya menyala, mereka melemparkannya kepada kerumunan orang sepanjang di kiri kanan kereta. Yang terkenal lemparan mercon tentu saja menyupah serapah 7 turunan dalam bahasa Semarang, yaitu kakek aneh. Ya, sebetulnya buku dari Pak Ya, ini tulisannya. Sebenarnya ini fakta ya, kita tidak bisa apa kakek aneh. Ya, bang, itu udah umpatan khas Semarang ya. Khas. Ya. Ini umpatan. Ini tradisi tadi ini Lebaran yang saya bacakan dari yang masih Bang Anas ingat yang mana ini? Masih silaturahmi. Sekarang silaturahmi itu tidak seperti dulu. Kalau dulu itu silaturahmi kita ke orang tua-tua, terus tidak sekejap tok. Maksudnya tidak 1 menit 2 menit. Kayak sekarang kan enggak. Karena begitu salaman langsung pulang, belum duduk, belum makan, belum minum. Kalau dulu datang harus makan minum dulu. Iya, harus makan minum dulu. Dan lama. Bukan sebentar, kira-kira 10 menit sampai seperempat jam. Sampai pulang sampai rumah keluarga. Iya, sudah makan menikmati. Mungkin ada yang ekonominya bagus, itu malah dia ngeluarkan lontong opor waktu itu, sama kopat biasanya gitu, sama lepetan. Dulu ada lepetan, sekarang sudah enggak ada. Lepetannya bagusnya daun kelapa apa daun apa ya? Daun janur. Oh, kelapa atau janur tuh? Iya, janur. Ya, janur. Itu memang tradisi Semarang begitu. Dan kalau sekarang ini orang silaturahmi, kalau istilah sekarang adalah yang istilah kuno itu sonjo. Jadi dari rumah ke rumah itu sebentar kalau istilah sekarang. Tapi kalau yang dulu sampai lama, sampai seperempat jam. Mau pulang nggak boleh, sebentar lagi tanyain dulu, puasanya
30 hari bisa. Oh ya, alhamdulillah bisa. Terawihnya, oh ya, alhamdulillah. Berapa kali khatam Quran? Itu pertanyaannya seperti itu dulu. Tapi sekarang sudah lain. Kalau masalah puasa takdir Lebaran, nanti kan ada tidak boleh ikut Lebaran atau tidak dapat hadiah kalau hanya puasa apa tadi? Kendang. Oh ya, enggak boleh. Enggak, ini Bang Anas pernah dapat hukuman seperti itu enggak? Oh enggak. Saya alhamdulillah dari kecil dididik sama ayah saya itu puasanya penuh terus ya. Alhamdulillah. Itu hanya tradisi keluarga saja. Itu biasanya tradisi keluarga. Kalau Mas Agung gimana Mas Agung? Kalau saya dulu jadi tradisi keluarga. Enggak ada ketentuan dari kampung atau para waktu itu guru saya dan sebagainya, tidak seperti itu. Jadi pokoknya sudah kamu kalau pas Lebaran itu pagi-pagi itu sudah riyo-yoyo gitu ya. Jadi kalau kita kumpul di suatu musola, kemudian ada tampahan gitu, jadi makanan. Oh, makan bareng gitu ya. Waktu itu sebelum makan bareng kita ijol-ijolan gitu. Oh, tukar sana ya. Dari rumah bapak masing-masing Iya, berarti ya. masing-masing udah turun, sudah makan gitu. Seperti lomba makan waktu itu. Jadi sangat menarik sebetulnya, ada beberapa hal yang sekarang sudah hilang di permukaan kebudayaan modern ini. Setelah kebudayaan Lebaran yang kuno sebetulnya membuat kita itu menguatkan keimanan kita. Iya. Jadi sekarang malah hilang sirna segitulah. Iya, memang. Baik, Mas Agung dan Bang Anas, kita akan lanjutkan bincang-bincang kita. Semoga makin menarik untuk pemirsa. Kita beri kesempatan dulu pada jeda iklan yang akan lewat. Saya mau baca. Terima kasih pemirsa, Anda masih di saluran 53 UHF Semarang TV dalam program Yang Lala Sastra. Kembali Mas Agung akan membacakan sebuah puisi sebelum kami melanjutkan bincang-bincang tentang tradisi Lebaran dan apa yang akan kita lakukan setelah Lebaran. Silakan Mas Agung. Terima kasih.
sebuah puisi Patidusa mengingatkan bahwa sejarah adalah suatu cerminan untuk kita semua. Berjudul Sejarah. Sejarah. Rancu membuncah, rapuh hilangkan canggah, terganti budaya asing mengubah. Menyambang, jawaban sumbang, tiada jelas meremang, termenung generasi bertanya gamang. Sejarah, bilakah usang? Kotaku tinggallah kenang, berpuing sisa terlibas kuasa. Bangkit dan bergeraklah, pulangkan lagi arah-arah, membisik harap kembali mencerca. Agung Wik Patidusa, Semarang, 22 Mei 2017. Sedikit saya tertarik sebetulnya dengan membaca dari ulasan Bapak Jawahir ini. Teringat masa-masa kecil saya pada waktu itu, tradisi Lebaran dan Ramadan pada waktu itu ada mercon dan sebagainya. Saya itu saat waktu itu sangat suka sekali membuat mercon bumbung. Jadi bambu ya, itu ya. berkelompok sambil perang gitu ya, pada itu. Sangat ramai sekali pada waktu malam sebelum Lebaran. Jadi sangat luar biasa antusiasme. Jadi bukan hanya keriuhan waktu itu, belum ada terlalu banyak putar-putar kota untuk konvoy itu jadi ya. Waktu itu karena kami hanya sebatas untuk masuk ke kampung dan sebagainya, plus mengadakan sejenis perang-perangan itu tadi, jadi terperang mercon bumbung tadi itu. Kemudian paginya kita sebelum sudah tarawih, sudah sholat id, kita ke musola tadi itu ada acara rioyo, kemudian setelah itu sungkeman, kemudian juga diikuti ada beberapa ujung-ujung. Kami sangat bahagia sekali karena pada waktu itu kental sekali kebudayaan Islam, budaya Islam yang diwujudkan dalam bentuk silaturahmi oleh dari ruang lingkup Indonesia sementara ya, jadi terus terutama juga Jawa, menjunjung bagaimana kita bisa menghormati orang tua sedemikian rupa. Saya melihat hal ini sekarang agak sudah bergeser, dan sangat terutama sebetulnya sedih ya, karena saat inilah banyak dimasuki berbagai budaya asing berupa juga internet dan sebagainya. Hal-hal yang seharusnya mendasarkan akhlak dan moral itu sudah bergeser sedikit demi sedikit. Dan mungkin Pak Anas mungkin bisa menambahkan itu. Iya, memang waktu dulu itu kalau kita berpuasa itu silaturahminya malam itu kental. Kalau ada dulu kan ada orang mugah sahur, orang kuno ngomong. Itu Arabik bintang film itu pernah juga ngamen di kampung-kampung memugahi orang puasa, orang untuk sahur. Itu sambil bawa gitar, nyanyi sama kendang, Mbak Kendang dengan rombongan berapa orang gitu, terus mugahi sahur. Dan kebetulan saya dulu kan juga di Bakojan, jadi tahu sejarah orang-orang yang mugahi sahur itu pakai gambus waktu itu. Arabik juga bawa akordeon, iya sempat bawa itu. Malam loh itu jam 1 sampai jam 3, dan tiap rumah kita menyediakan makanan ringan untuk mereka. Iya, untuk mereka, untuk sahur. Hilang sekarang. Iya, sama minum itu sudah tidak ada sekarang. Setelah itu memang sabda Rasul memang ada, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban tsumma atba'ahu sittin min Syawal
kana kasaumi dahri kullih, kata Rasulullah. Barang siapa yang menjalankan puasa dan kemudian diikuti dengan puasa di bulan Syawal selama 6 hari, itu dia seperti puasa 1 tahun penuh, kata Rasulullah. Dan orang yang berpuasa selama 6 hari dalam bulan Syawal itu bukan berarti tanggal 2, terus tanggal 3, tanggal 4, enggak. Boleh, tanggal 7 boleh, tanggal 8 Syawal boleh, tanggal 10 Syawal boleh. Pokoknya 6 hari. Dalam bulan 6 hari dalam bulan Syawal. 6 hari. Itu ganjarannya, pahalanya seperti orang puasa 1 tahun penuh. Terus puasanya seperti puasa biasa atau memang tidak makan minum sama sekali? Sama. Seperti puasa biasa, cuman ini sunnah, boleh dijalankan, boleh tidak. Tapi Rasulullah tetap menjalankan itu. Dan setelah puasa, setelah hari raya itu, mereka bukan berarti yang tidak ikut puasa pun boleh ikut hari raya. Kalau sekarang, kalau dulu tidak boleh. Orang kalau tidak puasa malu dia ikut Lebaran. Tapi sekarang tidak. Dan Lebaran itu bukan laisal id liman labisal jadid wa ta'amul ladid, innamal id liman ta'atuhu tazid, kata maqalah Arab ngomong. Jadi hari raya itu bukan pakaian yang bagus-bagus dan baru-baru dan makanan yang lezat-lezat, tapi id, hari raya itu adalah siapa taatnya kepada Allah bertambah, takwanya bertambah kepada Allah. Itu arti daripada Id, Lebaran. Berarti apa? Kalau ada pas snap berhalal bihalal, ya, bermaaf-maafan, ya, itu sambil salaman 0000 itu nggak boleh. Itu nggak boleh berarti itu. Itu nggak setuju saya. Itu nggak betul itu. Berarti kan 00 berarti bakal ada lagi 1. Boleh mulai lagi. Iya, boleh mulai lagi. Iya, betul. Nah, ini saya baru menggalakkan silaturahmi dengan orang-orang tua, ustadz-ustadz, guru-guru kita, dan sudah saya jalankan alhamdulillah kemarin pagi itu 1 hari penuh dari jam 10 pagi sampai jam 8 malam ke ustadz-ustadz seluruh Semarang. Kebetulan ustadz-ustadz itu yang kita kunjungi semuanya keluar kota. Banyak mudik. Malah ada yang ke Jogja, ada yang Pekalongan, ada yang ke Jakarta. Nah, ustadz-ustadz itu sebetulnya kita butuh nasihat daripada mereka-mereka, tapi ternyata mereka kebetulan sama saja silaturahmi dengan keluarganya di luar kota, jadi tidak sempat. Tapi alhamdulillah sudah mereka-mereka yang tua-tua kita kunjungi, mereka yang tidak bisa jalan juga kita kunjungi. Untuk silaturahmi kita minta maaf kalau ada kesalahan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Sudah saya sampaikan kepada mereka-mereka yang tua-tua. Dan kebetulan saya kebetulan menggerakkan itu baru kemarin pagi. Baru mulai tahun ini berarti? Tahun ini. Sudah kira-kira 15 tahun saya tidak silaturahmi seperti itu. Sekarang itu akan dilanjutkan untuk tahun berikutnya juga? Insya Allah. Nah, ini besok 1 minggu lagi saya pergi tempatnya ustadz-ustadz atau guru-guru yang ada di sekitar Semarang. Dan 1 minggu lagi insya Allah mudah-mudahan Allah memberkati. Dan tahun-tahun yang akan datang kita akan silaturahmi itu dengan mungkin 1 bis. Bukan hanya kemarin memang kita nyewa Toyota Kijang 2. Tapi sekarang nanti mungkin naik bis, jadi semua bisa diangkut. Rencana, mudah-mudahan kalau saya panjang umur, bab usia saya sekarang sudah 75. Semoga masih bisa. Amin, mudah-mudahan. Saya bertanya, kalau saya Bang Anas juga pengurus takmir masjid di Masjid Pekujan itu ya? Iya, sesepuh saya. Sesepuh di sana. Nah, itu waktu kami dulu masih mungkin ingat ya, dari Semarang TV juga mengadakan syuting untuk acara, masih ingat ya? Oh ya, bubur. Ya, itu adalah bubur lah. Itu bubur itu munculnya sejak kapan itu bubur itu? Itu sudah ratusan tahun. Sudah ratusan tahun itu... dari Gujarat ya. Iya, dari Gujarat. Jadi Gujarat. Dari Gujarat. Bukan dari Arab berarti? Bukan, dari Koja.
orang-orang Koja. Itu dekat India itu. Ya, India, dekat ya? India, dari India. Namanya aja bubur India. Oh, bubur India. Ya. Itu bisa diakses di mana YouTube. Bubur rempah itu ya? Ya. Itu rempah-rempah dari, memang asli dari Gujarat, dari India sana. Memang Memang orang yang tidak kan dikira dari Arab yang tidak tahu. enggak, Ya. dari Gujarat, dari India. Ya. Nama judulnya aja Bubur India. YouTube-nya di situ. Itu ada berapa rempah tahu enggak, Bang Anas? Rempah-rempah tahu. Enggak, ada berapa jenis rempah? Oh iya, ada salam, terus jahe, terus ada kapulaga, terus ada serai. Menggunakan daun kari enggak itu? Kari apa? Enggak serai, kita Bukan, daun ya? serai itu salam. Salam. Salam, terus kita pakai apa namanya? Korokeling enggak ya? Enggak pakai oropeleng. Kalau oropeleng itu kita gulenya pakai oropeleng. Gulai sama kare. Ya, gulai kare pakai oropeleng. Tapi kalau yang bubur India ini enggak pakai oropeleng. Kalau kasih oropeleng dia tuntumnya enggak enak, rasanya kurang. Beda ya? Beda. Kurang apa? Kurang menggigit gitu. Ya. Kalau memang terus terang itu bubur India itu memang dari India. Dan Rempah-rempahnya. itu dari tahun porsinya bertambah atau tetap? Oh, bertambah. Bertambah. Dulu paling-paling itu 10 orang, 15 orang dulu. Terus Yang tahun ini? Tahun ini sekarang sudah 300 orang. Tiap hari. tiap hari. 150 yang dihidangkan untuk berbuka puasa, yang 150 untuk mereka-mereka yang minta dari kanan kiri. Mungkin dari Wuleri ada yang minta, terus kemarin yang dari Kaliwungu ada, yang dari Meranggen juga ada yang minta, katanya ngidam. Lihat di TV, di Cakra TV ada YouTube itu bubur dari India, bubur India di Pekojan. Selain alasan ngidam, mungkin ada alasan lain enggak yang dari luar kota itu? Katanya dia bilang ini rasanya beda dengan bubur-bubur yang ada di Indonesia. Mungkin selain rasa, selain itu mungkin ada mereka ada mitos apa tertentu apa ada? Iya, gitu. dia memang kemarin ngomong, Pak, ini istri saya ngidam, kepingin bubur, mudah-mudahan bisa jadi ulama. Nah, itu berdasar kalau itu. Iya. Dan mungkin maksud saya itu mitos gitu loh. Apa kalau makan itu awet muda? Oh, enggak ada. Enggak, barangkali ada. Ya, enggak kenyang itu aja. Enggak, supaya enggak cuman dia ini istri saya ngidam. Mudah-mudahan anak saya bisa jadi orang alim. Saya pernah merasakan sekali itu waktu syuting juga Pak. Oh iya, Pak Jawa ini ya. Iya. Ya itu juga Cakra TV ya. Iya. Itu sudah 4 atau 5 tahun yang lalu. Iya, 5 tahunnya. Tapi kemarin banyak televisi yang meliput, 8 apa 12 televisi itu. Nah, itu dana itu dari jamaah masjid sendiri? Oh enggak, atau dari jamaah masjid ada yang dari luar, ada yang Jakarta. Itu yang banyak itu Gajah Duduk. Sarung. Iya. Terus Arafik, anaknya Arafik itu kemarin yang bupati nyumbang, itu. Iya, Yang bupati. 25 juta. Yang bupati itu Iya, ya. iya, kemarin. Langsung anaknya Arafik itu. Itu kalau boleh tahu, yang untuk tahun ini saja itu habis berapa anggarannya? Kalau boleh tahu. Ya, kalau memang kurang lebih aja ya, kurang lebihnya kira-kira sekitar selama 30 hari itu ya, hari ya, sekitar 100 jutaan. 100 Luar juta. biasa ya. 100 juta. Dan, satu harinya itu 3 jutaan, 3 juta lebih. Dan itu tradisi seperti itu, tidak harus bubur ya. Mungkin ada jenis makanan lain. Oh, ada makanan lain? Enggak. Di masjid lain ada enggak di Semarang? Ada di masjid Kauman juga ada. Tapi tidak bubur India. Ya, makanya saya tidak harus bubur dia, jenis yang lain. Iya, jenis yang lain. bubur India itu sekarang sudah dikasih kuah gulai, kare kol, pakai sop kemarin itu pakai, terus lodeh, jangan lodeh, dan pakai semangka, buah semangka, terus kurma. Dulu ada air zam-zam, khusus air zam-zam, itu sumbangan dari salah seorang yang penyelenggara haji dan umroh. Itu ngasih air zam-zam berapa jerigen ya. Tapi sekarang mungkin karena air zam-zam kan di Saudi dibatasi, sekarang tidak pakai, cuman pakai susu.
Oh, susu sekarang. Susu, kopi, susu teh. asli murni atau susu dari Enggak, susu kaleng. Oh, susu kaleng. Ya. Pakai setrup, Ya. terus pakai buah-buah, pakai korma, pakai jeruk, Ya, pisang. ya. Ya. Kemudian ini Bang Anas, setelah Lebaran, seharusnya apa yang harus diperbuat umat biar lebih baik lagi? Ya, harusnya tidak nol-nol tadi loh. Ya, betul. Memang setelah Lebaran ini kita harus lebih meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Harus. Sebab kalau sebelum puasa umpama saja khatam Quran 1 kali, tapi setelah puasa tidak khatam. Biasanya 1 tahun sekali baru khatam. Memang saya dulu itu kalau khatam kira-kira sampai 5 kali. 1 bulan tuh 5 kali dulu. Ya. Tapi sekarang 1 bulan pun satu kali belum khatam. Ini saya. Jadi sekarang kurang. Soalnya saya kalau tidak pakai kacamata tidak bisa baca. Jadi kendalanya kacamata. Jadi kalau baca terlalu lama juga sekarang ya tidak enak. Ada harapan lain ingin harapan saya mudah-mudahan kita selalu meningkatkan takwa kita dan menggalakkan silaturahmi. Itu perlu. Silaturahmi itu bukan hanya untuk famili kita tok, tapi silaturahmi ini kepada orang-orang sekitar Semarang, baik itu yang di Perumnas Banyumanik, baik itu yang di Kerapia, baik itu yang di Kaligawe, baik itu yang di perumahan Meranggen. Kita harus silaturahmi itu kita galakkan lagi. Karena silaturahmi itu bisa mengetahui mereka-mereka itu ekonominya betul-betul melarat, harus kita bantu. Itu harusnya seperti itu. Sebab kalau orang-orang kita yang ekonominya berlebihan, kalau dia mengeluarkan zakat seperti apa yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya, tidak ada orang Semarang melarat. Saya jamin. Ya, tidak ada yang Semarang, Indonesia juga. Indonesia sama. Sudah makmur dari Semarang dulu. Gitu. Tapi bila perlu seluruh Indonesia itu orang-orang kaya-kaya mengeluarkan zakat seperti apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, tidak ada orang melarat. Pasti. Itu jaminan Allah. Sekarang mereka kekayaannya luar biasa. Mereka jual hotel itu 8 miliar. Kalau 8 miliar itu zakatnya 100 juta. Situ pernah dengar enggak orang mengeluarkan zakat 100 juta? Belum pernah dengar saya. Kemarin ada orang jual tanah 10 M. Itu zakatnya berapa? Berapa ratus juta. Kalau itu dikeluarkan, enggak ada orang melarat. Pasti. Nah, itu jaminan Allah. Jadi intinya mari kita bersama-sama berbagi kepada sesama yang memang membutuhkan. Betul. Demikian para pemirsa, bincang-bincang kita pada hari ini tentang Bukderan dan Lebaran serta apa yang harus kita lakukan secara iman untuk melangkah ke depan, untuk hidup yang lebih baik bagi diri pribadi, keluarga maupun bangsa dan negara. Terima kasih atas perhatian Anda. Dan kita akan berjumpa kembali dalam program Biang Lala selanjutnya. Salam sastra. Selamat Lebaran.